Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua ya. Ini kita mulai panen lagi, tapi keadaan dan kondisi buah sudah mulai kurang ya teman-teman ya. Karena ini mulai terkena kemarau panjang. Jadi istilahnya buah itu yang barunya lambat keluar ya teman-teman ya. Kondisinya kering. Tapi kita masih stabil ya. Keadaannya masih stabil karena sudah sengaja kita nggak semprot. Jadinya istilahnya itu panas itu nggak terlalu langsung ke bawah, dan nanti ya ini dari daun-daun si rumput ini kalau kena embun dia menyerap embun sehingga tersimpan di bawah akar-akar ini ya, di bawah dedaunan ini, sehingga masih ada buat penyerapan buat sawit kita ya, sehingga masih ada istilahnya air ya. Dan ini memang kondisi mau hujan, tapi alhamdulillah tadi malam ada hujan ya, tapi masih terhitung kemarau ya, cukup lumayan panas ya, udah cukup kering ya. Dilihat kondisi jalan kering sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut muat ya. Oke ya teman-teman, kita lanjut muat saja ya. Ini karena kita untuk ini upload pertama kita di lokasi yang biasa ya teman-teman ya, di lokasi biasa, di tempat biasa ya teman-teman ya. Ini panen pertama di bulan ini. Oh ya teman-teman ya, mohon maaf untuk hari ini kita tidak pakai baju lagi karena cuaca cukup panas ya teman-teman. Kalau yang nggak suka nonton ya silahkan di skip saja ya teman-teman, tidak usah nonton juga tidak apa-apa ya teman-teman. Di sini saya sekedar berbagi pengalaman saja kepada para petani-petani sawit pemula atau petani sawit yang modalnya sedikit ya teman-teman. Karena saya untuk petani sawit ini awalnya dari modal sedikit teman-teman, tidak juragan sawit, tidak juragan tanah, tidak juragan bukan anak orang kaya ya. Kita berawal dari nol untuk penanaman sawit ini. Kita nanam sawitnya awalnya adalah nanam sawit abal-abal dengan modal sedikit, 300.000 sudah dapat satu kantong isi 250 biji. Nah seperti itu teman-teman. Dan kita asalnya adalah pengangguran ya, pengangguran total ya teman-teman. Pendidikan juga tidak tinggi karena kita pernah bekerja sama orang, tetapi kita tidak dihargai di tempat orang karena kita tidak bisa menjilat. Dan adanya sawit ini saya bisa mengangkat derajat saya ya teman-teman. Saya bisa punya uang, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa bangun rumah, bisa punya istri, bisa tambah lahan, bisa beli lahan, dan bisa jalan-jalan. Nah seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang pemula yang baru-baru nanam sawit ya, jangan ragu untuk nanam sawit, apapun jenis sawit teman-teman, yang penting bisa berbuah dulu. Jangan terlalu dengarkan kata-kata orang yang menggunakan data-data Google. Saya tidak terlalu suka ya. Saya sering upload di TikTok soal sawit ini ya teman-teman, karena saya menguploadnya sawit abal-abal dan katanya saya tonase per tahun. Dia hitung katanya kalau pakai sawit unggul tuh tonase hitung tuh per tahun secara global katanya, tidak hitung per minggu. Padahal ya teman-teman ya, untuk panen sawit ini biasanya paling sedikit tuh 1 kali 1 bulan, atau bisa 2 kali 1 bulan per 2 minggu ya teman-teman. Nah dari situ kita hitung, nanti ya baru kita gabung menjadi 1 tahun. Itu hasilnya. Memang ada juga yang komen seperti ini, katanya panen itu semuanya memang nggak pernah sama setiap kali panen. Nah ya itu memang benar, tidak sama. Tetapi kan nanti kalau teman-teman juga ngomong panen itu hitung per 1 tahun, itu kan semuanya digabung dari per 2 minggu atau 1 bulan, itu digabung nanti jadi setahun. Nah seperti itu. Itulah pola perhitungan karena menggunakan data orang, tidak menggunakan data sendiri, tidak menggunakan pengalaman sendiri. Dan kalau saya lihat di media-media sosial dan TikTok ya, sangat banyak sekali orang yang ngomong soal sawit, ngomong soal pemupukan, ngomong soal perawatan sawit, tetapi dirinya sendiri tidak menggunakan bukti. Dia mengambil data-data dari Google. Banyak sekali saya lihat itu. Banyak sekali. Ini yang kadang-kadang membingungkan karena kita awalnya ya teman-teman, sini saya cerita saja, awalnya kita menanam sawit ini ya teman-teman, awalnya karena kita mendengarkan omongan orang yang belum berpengalaman teman-teman, sehingga kita itu banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dalam penanaman sawit. Nah yang pertama untuk kesalahan penanam sawit adalah tentang ukuran. Nah katanya kalau menanam sawit itu jarang buahnya jadi besar-besar, berat-berat katanya seperti itu. Padahal
Untuk buah berat atau besar-besar ini ya teman-teman, kita cek di lokasi adalah bukan kena jarak tanam. Jarak tanam itu standarnya adalah 8,5 meter atau 8,5 meter. Yang untuk pelepah 6,5 meter ya teman-teman. Karena ada di sini saya berbagi pengalaman saja ya teman-teman. Untuk ukuran pelepah itu ada 3 macam ya teman-teman. Pertama 6,5 meter, kemudian 5,5 meter, kemudian 4,5 meter. Nah teman-teman, nah itu dia. Karena dulu kita menggunakan pancang 10 meter untuk pelepah panjang yaitu 6,5 meter, sehingga banyak sekali teman-teman bisa lihat di sawit tua yang sering saya upload ya teman-teman. Nah ini kalau yang sawit kecil-kecil ini kita tanamkan sesuai standar kita 8,5 meter per pokok. Pelepah juga pelepah panjang 6,5, karena kita seperti ini, semakin banyak pohon semakin banyak buah yang dapat kita hasilkan, seperti itu ya teman-teman. Daripada kita menanam 10 meter banyak sekali yang kosong, dan yang di situ perawatannya juga cukup ekstra. Memang kita kurang menggunakan pupuk ya teman-teman, sedikit, tidak terlalu banyak menggunakan pupuk kalau jaraknya jauh atau jaraknya 10 meter itu teman-teman. Nah paling panjang kalau mau teman-teman 9,5 meter lah, itu sudah paling panjang. Kalau 10 meter itu teman-teman rugi tempat, rugi lokasi, rugi jumlah pohon ya teman-teman. Yang mengatakan itu selalu kita tidak sesuai bukti di lokasi teman-teman. Nah ini dia pendapatan kita ya teman-teman ya. Nah ini anggota kita masih panen di dalam. Nah, oke, kita lanjut lagi, kita langsung ke pabrik aja teman-teman. Kita timbang berapa kita yang dapat ini. Ini red-redan pertama. Biasanya di tempat ini kita bisa sampai 2 red untuk musim trek atau 3 red untuk lahan 2 hektar. Biasanya muatannya segini teman-teman. Nah ini lokasi jalan tempat kita. Oke, nah oke teman-teman, ini lokasi ini kita antar ke pabrik. Nanti kita lihat timbangannya teman-teman. Nah, karena jalan kita ini jalannya kurang bagus di sini, nih gunungnya cukup lumayan tinggi. Ini kita menggunakan rem harus pakem di sini. Kalau tidak pakem nanti masuk jurang teman-teman, bahaya sekali. Kita bawa 2 ton lebih seperti ini ya, tapi tidak masalah, itu sudah resiko para petani sawit. Nah itu dia tadi teman-teman, kita itu mesti tentang sawit ini harus belajar yang betul-betul pengalaman. Kita lihat dulu, kalau misalkan teman-teman itu nonton di TikTok atau di YouTube ya, atau di Facebook tentang sawit, lihat dulu hasil panennya berapa, dia uploadnya seperti apa. Jangan dia baru nyemai sudah banyak ngomong, karena apa ya, kebanyakan petani sawit sekarang ini baru nyemai saja, baru sawit itu baru remaja, baru umur 7 tahun sudah banyak ngomong, banyak bacot dia teman-teman. Sudah komen di kolom komentar ya, sesat lah apalah, padahal ahlinya bukan di situ teman-teman. Dia cuma tahunya sedikit tapi ngomongnya banyak. Nah seperti itu tuh. Nah ini harganya tidak terlalu kelihatan teman-teman. Nah ini kita lihat pabrik ngebul di peron banyak atau di loadingan banyak. Nah ini kita timbang keluar. Ini hasil tonasenya ya, terlalu kelihatan ya teman-teman ya, potongan 3%.